apa yang Anda lihat dan juga bisa dirasakan oleh para petani? Silakan. Ya, petani saat ini memang sedang menikmati harga kopi yang tinggi, tetapi juga harga kopi yang tinggi ini kan karena penurunan produksi di berbagai kawasan di dunia ya. Jadi sekarang ini semua gejolak harga komoditas primer itu sifatnya sementara gitu. Jadi kondisi ini harus tetap diwaspadai. Tidak hanya diwaspadai oleh para petani, juga diwaspadai oleh setiap pemerhati kopi sampai setiap stakeholder kopi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya para pedagang kita yang pada akhirnya nanti pedaganglah yang juga ikut berperan besar dalam ikut menetapkan harga kopi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ini kita justru harus mewaspadai kondisi alam kita, terutama kondisi sejak adanya global climate change dan juga global warming, karena pemanasan dunia, juga pemanasan yang terjadi di kawasan dunia ini akan berpengaruh pada produksi dan produktivitas kopi kita. Dan yang terakhir tentu saja ini akan jadi apa namanya akan menjadi hal yang menarik untuk dikaji, dan kami juga sangat mengharapkan dari Pak Ari, Pak Marwanto bahwa disinilah peran penelitian kita. Karena penelitian ini akan sangat membantu kita melihat bahwa negara-negara lain di dunia juga mengalami hal yang sama, tapi negara-negara lain juga amat sangat siap dan menyiapkan diri. Contohnya misalnya India, gitu. India yang baru saja kami kunjungi, itu India sedang menyiapkan dan terus menyiapkan bibit yang selalu menyesuaikan perubahan iklim yang ada. Jadi kalau tiba-tiba ada masalah kekeringan, maka India sudah menyiapkan beberapa jenis tanaman tertentu yang sangat siap untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, hal semacam ini yang harus kita pikirkan, bukan hanya diharapkan dipikirkan oleh para petani kita, tapi juga seluruh stakeholder kita, khususnya para peneliti kita, karena bagaimanapun juga ini ranah mereka. Demikian Pak Bram, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Oke, baik Pak Rahmat. Tentunya masalah produktivitas begitu ya, kita juga akan bertanya kepada Pak Ari. Pak Ari, upaya apa Baik. yang juga dilakukan oleh BRIN begitu ya dan juga dikhususkan untuk para petani agar bisa meningkatkan produktivitas kopinya di kondisi yang tentunya penuh tantangan saat ini, Pak Ari? Baik, terima kasih Pak Bram. Makasih Pak Bram Budi. Jadi permasalahan kopi kita cukup kompleks. Ketika kita bicara produktivitas, itu kita juga bicara faktor-faktor yang menyebabkan produktivitas tersebut. Karena kita tahu bersama bahwa produktivitas kopi kita di Indonesia itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kopi-kopi di dalam negeri, di luar negeri maksud saya. Terutama di Brasil, bahkan di Vietnam kita masih jauh tertinggal. Jadi upaya peningkatan produktivitas itu kita mulai dari penyediaan benih dan bibit unggul ya Pak ya. Jadi bibit unggul itu bisa kita dapatkan dari pemuliaan, dari kita memuliakan varietas-varietas lokal yang sudah ada. Kemudian kita juga melakukan rekayasa sehingga kita menghasilkan bibit-bibit yang tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Cekaman abiotik di sini itu seperti yang disebutkan tadi di awal, tahan terhadap kekeringan, kemudian tahan terhadap kelembapan, itu masih menjadi PR bagi kita dan kita terus berimprovisasi dengan penelitian tersebut. Kemudian juga cekaman abiotik, kemudian cekaman biotik kita tahu bersama ada serangan hama, penyakit dan sebagainya yang harus kita tanggulangi bersama. Kemudian tidak hanya dari sisi on farm, tapi kita juga melihat strategi untuk pengembangan kopi ini melalui peningkatan produktivitas dengan cara melakukan teknik budidaya yang baik. Kemudian kita juga melakukan modifikasi sesuai musimnya. Misalkan ketika musim basah, kita juga harus melakukan pruning yang cukup ketat sehingga kita bisa
terhindar dari cuaca yang lembab, itu bisa mengundang beberapa penyakit, termasuk jamur. Kemudian juga kita melakukan riset di bidang on farm, di bidang pasca panen. Jadi harapannya bahwa dengan peningkatan produktivitas, peningkatan persatuan lahan, kita bisa fokus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dan kita berharap banyak pada pencarian inovasi benih-benih yang unggul yang sesuai ditanam di Indonesia. Tidak lupa juga bahwa inisiasi kopi ini supaya, karena kopi termasuk dalam ranah EUDR di Eropa, sehingga kita berharap bahwa intensifikasi ini berhasil. Jikapun ada peningkatan produksi kopi melalui ekstensifikasi, tentu saja kita akan arahkan pada lahan-lahan yang rendah karbon, seperti lahan bekas tambang atau lahan semak belukar dan sebagainya. Demikian Pak Bram, terima kasih. Oke, baik. Pak Ari, Presiden Jokowi juga memberikan fokus tersendiri bagi peningkatan produksi kopi di tanah air kita. Bahkan beliau mengatakan harus bisa ditingkatkan produksi kopi kita bahkan hingga 4 kali lipat banyaknya. Apakah ini juga make sense atau hanya pernyataan yang cukup ambisius saja dari Presiden, atau Anda melihatnya bisa untuk diwujudkan di masa-masa yang akan datang? Silakan, Pak Ari. Ya, saya kira pernyataan ini selain mimpi, itu juga terukur ya Pak ya. Itu kita bisa buktikan bahwa produktivitas kita itu hampir 4 kali lebih rendah dibandingkan Vietnam, bahkan Brasil ya. Artinya bahwa mereka bisa, kita pun juga bisa. Jadi salah satu kuncinya adalah pada penciptaan varietas yang berproduktivitas tinggi. Kita masih bekerja dengan situ, dan kalau melihat gap dari produktivitas, itu juga kita pasti bisa mengejar dari sisi genetik dari kopi tersebut. Tapi tentu saja nanti akan dibarengi dengan pemberian input lain yang lebih berimbang. Seperti kita ketahui bahwa ketika kita menginginkan hasil banyak, tentu saja input berupa pupuk, pembenah tanah, dan sebagainya itu juga akan meningkat. Nah, kita akan barengi dengan itu. Saya kira itu merupakan mimpi yang terukur, Bapak. Kita masih bisa mencapai itu. Tapi tentu saja itu butuh kerjasama dari semua stakeholder, termasuk riset yang kuat. Kita juga harus berkolaborasi, karena permasalahan riset itu tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, tapi banyak lembaga riset, dan kita perlu berkolaborasi untuk bersama-sama menaikkan komoditas ini, produktivitas ini.